Puji Tuhan, saudara, apa kabar pagi hari ini? Haleluya, haleluya. Saudara, kita masuki bulan Desember ya. Kita mulai mempersiapkan hati kita untuk Dia yang telah lahir di tengah kita, dan kita terus akan merayakan kelahirannya sebagai peringatan akan kasih-Nya kepada kita, sehingga kita tidak lagi hidup dengan cara yang lama. Kita yang sudah menerima Yesus di dalam hati kita, membiarkan Dia bertumbuh, saudara, membiarkan Dia bertumbuh dalam hidup kita, dalam hati kita, sehingga kita tidak lagi hidup secara duniawi, tetapi kita hidup dengan senantiasa memikirkan bahwa Yesus hidup dalam kita. Puji Tuhan. Saudara, pagi hari ini saya akan memberikan tema firman, yaitu dari iman kepada iman. Apa, saudara? Dari iman kepada iman. Dari iman kepada iman. Saudara, kekristenan itu merupakan pertumbuhan. Katakan sebelah kanan kirinya, kamu tumbuh enggak? Ya. Kekristenan adalah pertumbuhan. Jadi jikalau saudara orang Kristen, saudara harusnya ada perubahan. Ya, kekristenan sama dengan pertumbuhan. Pada waktu seorang Kristen, seseorang menerima Yesus, ya, lalu mereka dibaptis, mereka bayi, ya, mereka masih merangkak. Maaf, ya, masih merangkak, tetapi kemudian dia akan menjadi seorang anak, kemudian dia akan menjadi seorang yang dewasa, kemudian dia menjadi seorang yang sangat matang dengan kesempurnaan. Jadi kekristenan merupakan pertumbuhan, dan pertumbuhan, seorang yang tumbuh pasti ada perbedaan, ya. Dari bayi masih merangkak, lalu gak bisa ngomong, masih oe, apapun oe, lapar oe, pipis oe, pupuk oe, ya. Semua oe, kedinginan oe. Kemudian dia mulai tumbuh. Harus ada pertumbuhan rohani. Saudara nggak melulu oe, nggak melulu minta-minta, tetapi kemudian saudara mulai bertumbuh. Saat bertumbuh selalu ada perbedaan. Selalu orang nanti ngomong, wah, wih wonge saiki beda. Enggak apa-apa, saudara. Karena memang saudara harus berbeda. Wah, enggak asik lagi dia. Karena dia enggak bisa diajak gojekan. Enggak bisa diajak ngomong rusuh. Dulu saya mulai ada perbedaan. Lalu sepupu saya mau ngirim gojekan yang agak miring-miring, saudara. Dia bilang, wah, aku nggak bisa ngirim ke Mac lagi karena dia beda. Ya.
nanti aku bisa dimarahin kalau aku kirim ke dia. Nah, rupanya orang bisa melihat perbedaan kita. Orang harus mulai bisa melihat perbedaan saudara. Saudara harus direspekin, dalam arti dihormatin itu dalam arti orang sudah segen sama saudara, ngomong yang gak keruan. Gojek-gojek yang gak ada artinya, segen sama saudara. Ya. Satu kali saya pergi ke tempat saudara saya, kemudian keponakan-keponakan bilang gini, "Yuk tante, yuk kita berenang." Wah, saya kebetulan gak bawa baju renang, saya bilang begitu. "Oh, mama punya, tapi buka-buka tuh tante." Gitu. Jadi anak-anak kecil sudah bisa menilai, punya mama buka-buka tuh tante, pasti tante gak mau. Ya. Jadi anak kecil pun bisa melihat perubahan saudara. Jikalau saudara mulai berubah, berbeda, bertumbuh ke arah yang benar. Ya. Orang gak bisa lagi sembarangan sama saudara. Karena saudara tidak lagi oe-oe. Saudara mulai menetapkan standar perbedaan. Saat perbedaan terjadi, perbedaan membuat saudara memancarkan terang. Saudara apa? Terang. Jadi saudara, saat saudara bertumbuh, saudara ada perbedaan, mulai terangnya menyala. Mulai saudara tidak lagi ngomong secara gelap bahasanya. Saudara tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan. Nah, saat saudara terangnya menyala, maka saudara menjadi saksi. Saudara membawa jiwa. Ya, saudara mulai menjadi saksi, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Karena kalau orang sudah melihat terang saudara, maka mereka akan berkata, bagaimana saya bisa seperti kamu? Bagaimana saya belajar dari kamu? Mulai terang saudara bersinar, mulai orang pada ngikut saudara. Orang pada nanya sama saudara. Ya, pada waktu kami memuridkan, saya dengan tim saya di kantor dulu memuridkan, lalu kami ajarin mereka dan mereka sungguh-sungguh berubah. Waktu mereka berubah, saudara, orang-orang mulai bertanya, kamu sekolah di pesantren mana? Tanyanya gitu, sekolah di pesantren mana? Karena biasanya cerewet, kami ajarin supaya nggak cerewet gimana? Ya. Nah, perbedaan demi perbedaan akan membuat, akan menarik orang-orang yang dalam kegelapan untuk hidup dalam terang. Mereka rindu sebuah perubahan. Pada waktu saya kembali dari Amerika, saudara, saya datang di Jakarta dan saya melihat di Jakarta itu, wah, betapa orang mereka berdesakan naik transportasi, naik taksi, naik bis kota, ya. Lalu mereka bekerja di tempat-tempat gedung-gedung yang tinggi. Lalu mereka pakai dasi, pakai sepatu tinggi, pakai rok yang necis.
Mereka semuanya saya lihat di jalan-jalan, wow. Lalu bahasa-bahasa mereka, wow, keren-keren. Lalu saya baru datang nih. Saya berpikir, saya tidak akan mengikuti dalam arti tren duniawi, tren yang ada di Jakarta. Saya tidak mau tenggelam di dalamnya. Tetapi saya melihat begitu banyak manusia di Jakarta. Begitu banyak. Saya pikir, saya mulai dari mana? Saya mulai menjadi terang itu dari mana? Ya. Kemudian saya mulai cari yang namanya jaringan doa, saudara. Jaringan doa kota. Jadi di kota itu ada orang-orang berkumpul untuk berdoa. Saya mulai cari. Lalu saya mendapatkan itu ada di tengah pusat kota Jakarta, di Bundaran HI. Di situ ada Hotel Indonesia. Saya ke sana. Tiap Senin malam jam 10 sampai jam 12 saya gabung di sana sama pendoa-pendoa. Saya ingin tahu atmosfer Indonesia. Saudara, kalau saudara ingin menjadi terang, tentunya saudara ada usaha, ya. Saudara nggak duduk-duduk di rumah. Saudara nggak nganggur-nganggur di rumah. Nggak kebanyakan nonton TV di rumah. Saudara mulai memikirkan perbedaan apa yang akan membuat saudara memancarkan terang untuk menjadi saksi, untuk membawa jiwa-jiwa bagi Kristus. Mulailah saya berdoa dengan setia. Setiap Senin saya pergi ke jaringan doa kota. Iya. Saya berdoa, saya nggak tahu bagaimana nangis untuk Indonesia. Gimana nangis untuk jiwa-jiwa di Indonesia. Jadi saya belajar dari mereka. Saya duduk, saya jongkok, duduk di karpet dengan mereka. Saya berlutut dengan mereka. Mereka tersungkur, saya ikut tersungkur. Gak tahu yang disungkurin apa, yang didoain apa. Tetapi saya belajar, namanya bayi. Bayi kan belajar lihat orang tuanya. Ya. Orang tuanya pakai sepatu hak tinggi, dia pengen pakai sepatu hak tinggi. Orang tuanya pakai lipstik, anak kecil pengen pakai lipstik. Orang tuanya pakai tas, anaknya pengen pakai tas. Ya, kalau di bandara kita lihat anak-anak kecil sudah nyeret tas. Ya, pengen kayak orang tuanya. Nah, saya mulai belajar merangkak dalam hal doa. Akhirnya saya bisa doa, akhirnya saya bisa nangis bagi bangsa. Dulu hanya doa untuk diri sendiri. Nah, saudara akan mulai beranjak dari diri sendiri, nantinya saudara akan untuk orang lain. Dengan setia saya berdoa. Sampai 3 tahun saya berdoa, lalu saya balik, saya ada di kantor sendiri, saya punya staf sendiri, saya punya tim sendiri, kami doa setiap hari untuk Indonesia. Kami doain, saya beli peta, saya beli buku Indonesia, serius saudara. Ya, ada perubahan, ada pertumbuhan, ada perbedaan. Perbedaan ini harus diusahakan. Ya. Perbedaan ini bukan semerta-merta perbedaan, tetapi harus ada usaha, saudara. Pertumbuhan ini yang membuat saudara nantinya beda jadi terang. Jadi apa yang menjadi beban hatinya Tuhan itu akan menjadi beban hatinya kita. Itu sebabnya tiap bulan saya ajak saudara doa puasa di sini. Supaya saudara cinta bangsa, cinta kota, cinta gereja Tuhan, cinta jiwa-jiwa. Bukan saudara datang hanya kalau minggu.
Kalau minggu hanya datang, ini saudara, gak tumbuh-tumbuh nanti. Oh tapi aku sibuk banget, semua orang sibuk saudara. Gak ada yang nganggur, saya super sibuk. Tapi saya harus menyempatkan diri, mengajari saudara, cinta kota, cinta jiwa-jiwa, cinta bangsa. Kalau nggak gitu, saudara di sini terus nih, ya. Saya berdoa untuk setiap provinsi, saudara. Tiap malam saya ajak Sri, anaknya Bu Minah, dulu ikut saya. 1,5 tahun kayaknya Sri ikut saya, atau 1,5 tahunan lah. Ya. Saya ajak dia doa dan dia mulai mendoakan. Dia mulai berdoa, saya ikut mengaminkan. Mulai dibaca provinsi itu kebutuhannya apa. Mulai 3 tahun saudara saya berdoa. Apa yang terjadi? Tuhan bawa saya ke provinsi-provinsi tersebut. Tuhan bawa saya keliling ke kota-kota di Indonesia. Jadi saksi, membawa jiwa. Mulai orang pada berdatangan kepada saya. Mek, gimana saya bisa seperti kamu jadi terang? Saya pingin hidup saya berbuah, bertumbuh. Ya. Nah, saat saudara membawa jiwa, nanti pekerjaan ini kan mengerjakan ya, mengerjakan. Ini sebuah pekerjaan. Pekerjaan ini nantinya akan diuji, ya. Pekerjaan, perbuatan, pekerjaan, pelayanan akan diuji. Diuji. Ya. Pekerjaan-pekerjaan pelayanan kita akan nantinya diuji dengan api, dibakar. Apakah pada saat kita melewati api itu, pekerjaan kita kualitasnya emas? Ya. Apakah kualitasnya perak? Nggak kebakar perak, tapi agak rendah kualitasnya. Nggak semahal emas. Nah, pekerjaan ini menyangkut pelayanan, ya, pelayanan, pemberian, pengorbanan. Ini nantinya akan dilewatkan api. Apakah kualitasnya itu kualitas kayu? Mudah terbakar. Tapi kayu itu bakarnya lama, masih ada bagusnya. Tetapi kalau rumput kering, kualitas rumput kering, kualitas jerami, langsung bus, langsung kebakar. Gak ada artinya, gak ada gunanya. Kalau kita punya pekerjaan, pelayanan, pemberian, tidak murni, tidak tulus, lalu kita pelit, kita hitungan, semua gonaku, semua wekku, kita akan baca Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Jadi dari iman yang rendah kepada iman yang semakin tinggi, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, semuanya ini saudara lakukan
dengan iman. Ya. Semuanya ini saudara lakukan dengan imannya Yesus. Nah, di dalam iman kepada iman berarti ada pertumbuhan rohani, saudara. Ya. Ada perkembangan, ada perbedaan, ada terang yang harus saudara pancarkan. Tetapi terang ini, perbedaan, perubahan dan sebagainya, terang ini harus ada kualitasnya. Kualitas yang luar biasa yang nantinya saudara semuanya akan diuji. Kita semuanya akan diuji. Kita nggak ngerti saat ini. Mungkin mata orang masih belum bisa mengerti apa yang kita beri, apa yang kita lakukan hari-hari ini. Tetapi suatu hari di pengadilan surga sana, kita semuanya akan nampak. Karena kita semuanya akan dihanguskan. Kalau kita hangus, pekerjaan kita hangus, maka kita tidak akan mendapatkan upah. Nah, berikutnya di sini adalah upah. Upahnya adalah nanti ada mahkota. Upahnya juga bangsa-bangsa atau memerintah. Nah, ini upahnya, saudara. Kalau pekerjaan kita, pelayanan pemberian kita tidak terbakar, maka kita akan dapatkan upah. Kalau pekerjaan kita sia-sia, kualitasnya kualitas jerami, rumput kering dan kayu, maka kita nanti di sana gundul nggak pakai mahkota. Kalau pemberian kita, pengorbanan kita, kedatangan saudara ke sini, saudara tidak murni, ya, saudara tidak beranjak kepada kedewasaan, maka nantinya saudara di sana gundul. Saya bangga sama saudara. Pada waktu saya datang ke sini, saya mulai set up refreshment di sana, ya. Jajanan, makanan, minuman buat saudara-saudara. Kami beli, lalu kami siapin kopi-kopi, kami siapin teh. Ternyata di sini bukan kopi ya kesukanya, tetapi teh. Lalu kami siapin makanan-makanan tiap minggu. Saya mulai pikirin makanan, jajanan. Kemudian sampai beberapa bulan, baru ibu-ibu muda, kata Ibu Dewi. Ibu-ibu muda sudah mau handle, ibu-ibu muda mau urun untuk pemberian refreshment. Wow, ada perbedaan, ada pertumbuhan, ada keinginan untuk berkorban. Ya, mereka berpikir, kok aku mangan terus yo, kok aku rangei yo, kok aku terus-terusan maem yo, kok aku terus-terusan mengharap. Gimana kalau gantian aku memberi? Kedewasaan, saudara. Kedewasaan. Orang yang anak-anak selalu di jaluk weku, punyaku, milikku, semuanya aku. Ya, buat aku. Ada yang ngambil lebih banyak lagi, bawa pulang lagi. Tetapi yang makin dewasa, biar saya nggak ngambil nggak apa-apa, yang penting yang lain ngambil. Saya nggak ngambil, saya mau memberi. Mulai beranjak dewasa, ini melayani, saudara. Ini perbedaan. Ya. Kalau saudara mulai mikirin, wah nanti saudara ini ada upah, ya. Nanti saudara jadi saksi,
upahnya mungkin masih kecil. Tapi kemudian lagi saya berkata kita akan renovasi gereja ini ya. Ini masih terus jalan renovasinya ya saudara. Saya harapkan dalam 2-3 minggu ini, 2 minggu ya, area Daud dan tengah ini kamar papi mami dulu mau dibongkar supaya Natal kita siap bisa pakai ruangan tersebut. Masih ada terus berlangsung kebutuhan-kebutuhan rumah Tuhan untuk jiwa-jiwa, ya untuk jiwa-jiwa. Mulai saudara ambil bagian, marinya saudara ambil bagian. Ada yang sudah dewasa memberikan mas-masannya, ditempel di sini. Ingat saudara, rumah di sorga lagi saudara bangun, apa yang malaikat katakan? Bahannya datang. Nah, tidak hanya saudara menerima mahkota dan memerintah, saudara punya rumah yang makin bagus, makin indah berdasarkan pemberian saudara. Saya lebih dulu saudara memberi contoh. Saya suka memberi. Dari kecil saya suka memberi. Iya. Itu sebabnya Tuhan ajarin saya untuk saya nggak egois. Anak-anak yang dibaptis ini kemarinnya memberi saudara di amplop. Ada yang memberi. Mereka memberi ada yang 15.000. Lah itu luar biasa. Uang jajannya mereka diberikan. Ada yang 40.000. Wah. Itu uang jajan berapa hari diberikan. Wah, saya menghargai sekali. Ada yang mungkin orang tuanya kasih lebih dari itu. Saya persembahkan kepada Tuhan. Mereka luar biasa. Nah, kecil-kecil sudah mulai beranjak. Udah bisa kunciran sendiri. Udah makin dewasa. Kita baca Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Saya baca yang ke-6, saudara ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. 1. Terus berakar di dalam Dia. 2. Lalu dibangun di atas Dia. 3. Bertambah teguh dalam iman. Itu yang keempat. Lalu kelima, hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Jadi ada 5 tahapan saat saudara menerima Yesus Kristus. Saudara harus hidup di dalam Dia, tetap di dalam Yesus. Saudara baik jikalau saudara datang ibadah, saudara lihat streaming, saudara belajar untuk hidup tetap di dalam Dia. Tetapi tidak hanya tetap di dalam Dia, saudara harus berakar, ya, harus berakar, ada pertumbuhan. Lalu saudara dibangun di atas Dia. Saudara terus ada bangunan, ada perombakan. Yang dulu suka bohong, mulai mengapusi, aduh nggak jadi. Mengapusi bojone, aku tadi dari Indomaret. Nah, padahal keluar telepon mantannya. Tapi mau ngomong lagi dari mana Pak? Dari belakang. Ngapain? Ya telepon. Telepon siapa? Teman. Diputus, sudah nggak ada hubungan lagi. Ya. Sudah saudara udah nggak bisa bohong. Karena saudara harus dibangun di atas dasar kebenaran. Nggak boleh bohong. Kenapa kemarin nggak masuk? Maaf bos, sakit.
Sakit apa? Encok, padahal nggak sakit. Saudara, itu encok bisa nempel di saudara. Karena hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa menggemakannya, memakan buahnya. Oh, kemarin soalnya saya kehujanan. Ya, terus kenapa? Ya biasalah kalau kehujanan saya terus greges, pilek batuk. Saudara sedang menanam itu di dalam saudara. Badan greges, pilek batuk. Kalau hujan berikutnya, saudara tidak usah minta. Karena saudara sudah ngutukin diri saudara sendiri. Greges badannya, pilek batuk. Kenapa ya? Aku anggar udan kok greges, pilek batuk. Kenapa? Karena saudara sudah menggemakannya. Saudara sudah menanam. Kan tadi ada berakar. Berakar dibangun. Akar saudara apa? Bangunan saudara apa? Yang saudara tanam apa? Ini penting sekali kata-kata itu. Dulu waktu saya di luar negeri, saya balik lagi, saya balik dari Korea, saya balik lagi, saya Amerika. Saudara, waktu saya masuk Indonesia, saya flu, batuk pilek, terus saya mulai 2 minggu. Ke Indonesia sakitnya 2 minggu. Terus setelah itu saya ngomong begini, aku kalau masuk Indonesia kok sakit ya? Kok aku kalau masuk Indonesia flu ya? Nah, saya ngomong begitu, akhirnya kalau saya masuk ke Indonesia, saya bisa flu loh saudara. Lama gitu. Jadi kalau zaman dulu papi mami kan dekolgen tuh ya minumnya. Jadi dekolgen 2, dekolgen sampai 2, 1 nggak mempan saudara. 2 sehari bisa 6 dekolgen, 6 butir dekolgen. 6 kali 14, berapa coba? Bayangkan, saya 2 minggu minum dekolgen, sehari 6 kali. Setelah saya nyadar, wah dulu saya pernah menanam sendiri kata-kata. Saya pernah ngutuki diri saya. Akhirnya saya cabut kata-kata saya cabut tanaman dalam diri saya yang mengatakan bahwa saya kalau masuk Indonesia pasti sakit. Saya cabut seakan-akan dalam nama Yesus Kristus. Sejak itu saya nggak sakit lagi. Mungkin saudara banyak tanaman-tanaman yang saudara tanam sendiri. Wah, nek bediding ini biasanya awake ra enak. Biasanya saya sakit-sakitan, mungkin saudara bilang gitu. Wah, kalau pagi saya ini biasa migrain. Aku suka migrain. Loh, kok saudara kok suka migrain? Mesti ngeluh, nek esok mesti ngeluh. Prokol, kopi, prokol. Karena apa? Saudara mengatakannya. Saudara harus mencabutnya. Saudara harus mengatakan kata-kata saya yang selama ini bilang bahwa kalau pagi aku migrain, aku cabut dalam nama Yesus. Saudara harus ngomong, apapun yang membuat saudara seperti itu mengalami pertumbuhan akar kesalahan kata-kata, maka saudara harus cabut. Ya, di sini dikatakan dibangun di atas dia dan bertambah teguh dalam iman. Bertambah teguh dalam iman. Kalau bertambah berarti dari iman kepada iman. Bertambah teguh. Jadi ada pertambahan, ada perbedaan, ada usaha, ada pertumbuhan, perbedaan. Saudara mulai berbeda dalam iman. Saudara bertumbuh, saudara makin teguh dalam iman dan hati saudara mengucap syukur. Ya. Kita akan lihat Roma 8 ayat 5 sampai 6.
Ini ciri-ciri Kristen bayi. Ya, ciri-ciri Kristen bayi. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Tetapi mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. 6, saudara. Amin. Jadi kita yang adalah manusia roh, kita harus hidup menurut roh. Jangan lagi menurut daging. Lah, daging ini apa? Mari kita baca Galatia 5 ayat 19 sampai 25. Daging itu gimana sih? Ini dia daging. Galatia 5 itu dia 19 dan seterusnya sampai 25 kita akan baca bersama-sama. Saya akan baca yang ini, saudara, berikutnya. Perbuatan daging ini dia telah nyata, yaitu percabulan. Cabul ya. Perbuatan zina, cemar hawa nafsu, cabul, pegang-pegang, melakukan hal-hal yang seks di luar nikah, pacaran yang sampai bernafsu, ini cabul, ini perbuatan daging. Lalu kecemaran, hawa nafsu, terus nah, saudara lihat di sana, kembali lagi ayatnya. Ada penyembahan berhala. Penyembahan berhala itu bukan hanya di patung ya, hanya saudara menyembah ilah lain, enggak. Kalau saudara itu memberhalakan sesuatu, itu sudah penyembahan berhala ya. Saudara mencintai sesuatu, seseorang lebih dari Yesus, itu sudah penyembahan berhala. Sihir, perseteruan, ngamuk-ngamuk, tidak suka, iri hati, gontok-gontokan, perselisihan gono gini, harta gono gini, kepentingan diri sendiri, egoisme. Nanti kita akan lanjut belajar mengenai ini. Roh pemecah berikutnya. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu peringatkan kamu dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Gak dapat nih saudara, gak dapat upah, gak dapat rumah, gak dapat, mungkin dapat rumah tapi entah rumah apa ya yang didapat. Ya, ini di sana ada rumah, mahkota, pemerintah. Melakukan hal-hal demikian membuat kita dan kita bisa didiskualifikasi. Sebentar nanti akan saya bawa saudara ke sana. Tetapi bagaimana mengenai pekerjaan roh, perbuatan roh? Ini dia Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah sukacita, jadi ada 9 di dalam buah roh ini ya. 9 kebaikan, kebajikan, semua atributnya Tuhan. Pangkatnya Tuhan, atribut-atribut Tuhan ada di dalam buah roh ini. Saudara harus belajar kasih. Ini berlawanan dengan yang tadi perbuatan daging. Saat seseorang mengasihi, seorang tidak akan egois, saudara. Ya. Saat seseorang sabar, maka dia akan murah hati, maka dia akan mengertiin,
mengasihi, membiarkan dia bertumbuh, ya. Kita tetap tegur, tetapi buat mereka bertumbuh. Kita orang-orang roh harus belajar dipimpin roh. Ini hal yang luar biasa, saudara. Orang-orang dewasa mulai dia melepaskan diri dari egoisme. Kalau saudara sudah tidak lagi terlalu mencintai diri saudara, nomor satu apa-apa punyaku, saudara sudah melepaskan hak saudara, ya sudah saya kasih ke dia, ya sudah saya biarkan dia, ya sudah saya. Mulai saudara mendoakan orang lain, memikirkan kepentingan orang lain, memberi kepada orang lain, itu saudara mulai beranjak dewasa. Ya. Saudara mulai akan menerima upah nanti di surga. Oke, saya akan membawa saudara untuk membaca 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Ayat yang terakhir yang akan kita baca. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Saudara baca. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Supaya bahkan Rasul Paulus berkata, setelah aku memberitakan Injil kepada orang lain, supaya aku jangan ditolak. Saudara, ternyata bisa ditolak, bisa tidak mendapatkan upah, bisa terbakar semua, malah bisa ditolak. Saya mengikuti perkembangan seorang hamba Tuhan dari Korea. Dia ini hamba Tuhan besar sekali, termasuk 50 pendeta terbesar dengan jemaat terbesar di dunia. Ya, 50 jemaat terbesar di dunia. Terkenal, bukan Pastor Yonggi Cho, bukan ya. Terkenal sekali. TV di mana-mana, dia nulis buku. Dia dikasih penglihatan surga neraka, luar biasa. Tetapi kemudian tahun 2018, wanita-wanita mulai muncul. Ada kira-kira 8 perempuan berkata begini, aku diperkosa oleh pendeta ini. Aku dipaksa untuk melayani pendeta ini. Atas nama katanya, ini adalah dari Tuhan. Kamu harus disucikan dengan melakukan hubungan seksual. Ngawur sekali. Dia orang yang besar, tetapi dia melakukan perbuatan daging. Ya. Daging. Dia lupa, saudara, bahwa seharusnya dia hidup dalam roh. Oh iya, saya tahu sampai umur berapapun, ya, nafsu itu kalau dibangkitkan masih tetap. Abraham, istrinya berkata, masa tuanku seumur sekian masih bernafsu sama aku, masih berhasrat. Baru umur 99.
Baru 99. Karena setelah Sarah meninggal, maka dia mengambil istri lagi, namanya siapa? Ketura. Dia punya 5 anak lagi Abraham. Jadi salah ini perempuan kalau laki nggak ada nafsu, nggak ada hasrat. Tetapi ini hasrat harus ditaklukkan, ditundukkan. Ini hamba Tuhan yang luar biasa. Kita lihat fotonya dari belakang saja, saya tidak tunjukkan namanya. Firman Tuhan berkata, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Dia dipakai luar biasa seperti itu. Katanya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Beliau ini setelah memberitakan Injil kepada jutaan jiwa di mana-mana, di Afrika, di Uruguay, di Eropa. Akhirnya dia ditangkap oleh polisi dan dia dihukum 16 tahun penjara, saudara. Seorang pendeta yang besar, dia diborgol. Waktu saya lihat fotonya beliau diborgol, aduh hati saya remuk. Tahun-tahun lalu saya melihat fotonya, sedih banget saudara. Karena dia mempengaruhi begitu banyak orang. Dia pernah dikasih lihat neraka dan surga, dia pernah lihat surga. Tetapi tidak melatih tubuhnya dan menguasai seluruhnya. Pagi hari ini kerinduan saya agar saudara sebagai orang percaya, saudara bertumbuh dari baby, dari merangkak sampai saudara anak-anak, dan saudara banyak yang sudah belajar demikian. Lalu saudara makin dewasa dan makin sempurna. Nanti kita akan belajar berikut-berikutnya bagaimana kita sampai kepada kesempurnaan. Tetapi kerinduan saya, saudara bertumbuh. Jangan oek-oek terus, jangan mengharapkan orang lain terus. Tetapi saudara mulai memberi, saudara mulai mendoakan, saudara mulai melayani. Supaya tidak hanya kita menerima upah, mahkota, dan memerintah selamanya bersama Dia. Saudara sendiri jangan sampai ditolak. Jangan sampai pekerjaan saudara terbakar. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, hamba sudah menyampaikan firman yang luar biasa dari ayat-ayat yang Tuhan bentangkan bagi kami. Ajar jiwa-jiwa di tempat ini dan semua jemaat streaming di seluruh dunia yang pagi hari ini, saat ini mereka datang untuk menyaksikan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Hamba berdoa mereka mulai hidup di dalam pertumbuhan iman Kristus. Sehingga mereka bertumbuh dari iman kepada iman sampai kepada kemuliaan. Terima kasih Bapa.